Halo kawan-kawan, tolong simak video ini ya. Tugas ujian akhir semester Audit Sumber Daya Manusia dipresentasikan kepada Adisya Maya Andara, S, PDM, M, N. Dipresentasikan oleh Dede Rifki. Konsep manajemen SDM. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training and development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia, menurut Willy Susilo tahun 2010, 67 terdiri dari 1. Perencanaan audit SDM. Audit sumber daya manusia meliputi suatu perencanaan sumber daya manusia yang meliputi rapat kerja yang melibatkan staf-staf manajer senior. 2. Pelaksanaan audit SDM. Pelaksanaan audit SDM baik secara individual maupun kolektif, secara formal dan informal, dilakukan oleh atasan langsung dan manajer urusan SDM, dan baru ada artinya jika ada tindak lanjut dan hasilnya. 3. Pengelolaan dan tindak lanjut audit SDM. Pengelolaan audit adalah diskriminasi komprehensif terhadap aktivitas SDM yang meliputi rekomendasi untuk praktek yang efektif dan rekomendasi untuk memperbaiki praktek yang tidak efektif. Perkembangan fungsi audit manajemen sumber daya manusia. Menurut William B. Worcher, Junior dan Katie Davis dalam EBK Bayangkara, tahun 2008, 61 fungsi audit manajemen sumber daya manusia antara lain, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM, memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dalam praktik SDM, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Perencanaan audit SDM. Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Perencanaan SDM berkaitan erat dengan pengidentifikasian persoalan, ancaman, dan peluang dalam organisasi dan lingkungan organisasi. Secara akademis, di kalangan perguruan tinggi, perencanaan SDM merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki sebuah objek kajian tertentu dan dijadikan sebuah mata kuliah wajib baik pada level diploma, sarjana, maupun pasca sarjana. Apa yang dikaji dan diteliti di lingkungan akademik diharapkan dapat membantu. Faktor penentu keberhasilan audit SDM. 1. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan audit SDM diantaranya 1. Analisa peluang dan ancaman maupun kekuatan dan kelemahan bidang SDM yang tepat. 2. Metode pengukuran dan peramalan kebutuhan yang tepat. 3. Sistem informasi SDM yang terkini dan lengkap. 4. Investasi SDM, penerapan pelatihan, dan pengembangan SDM yang tepat. 5. Rencana suksesi dan bagan penempatan. Konsep audit SDM, manfaat. Secara umum konsep audit SDM meliputi pengertian, tujuan, manfaat, tahapan, dan aktivitas audit. Saya Dede Rifki mengucapkan terima kasih.